Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala di hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Kita sudah mengawalinya dengan Kidung Jemaat 87, Gapuramu Lapangkanlah. Ini lagunya enak sekali dan berbicara tentang persiapan untuk menyambut Sang Kristus. Persiapan kita tentu bukan secara fisik, bukan lalu digambarkan seperti ini, gapuranya dilebarkan karena rombongan yang besar akan masuk, bukan hanya rumah yang dibersihkan, tetapi sesungguhnya persiapannya adalah hatimu, hati kita, perbuatan kita, tutur kata kita, itu yang dipersiapkan untuk menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan yang kita sambut. Dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik itu perlu bagi kita untuk senantiasa tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu itu melalui firman-Nya. Karena itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan kembali hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, memberkati kami. Saat ini pun kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan di saat teduh kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kali ini Keluaran pasal 4 ayat 17 sampai dengan 20. Jadi 17 di bagian akhir dari perikop sebelumnya, kemudian masuk ke dalam perikop yang baru yang diberi judul oleh LAI, Musa kembali ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Tongkat ini memang tongkatnya Musa yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Perhatikan, tongkat Allah itu. Ini bukan tongkat yang sengaja dibuat oleh Allah, diberikan kepada Musa, tetapi sesungguhnya ini tongkatnya Musa sendiri. Tapi kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah tanda penyertaan Allah. Dalam film-film Dracula seringkali digambarkan apa? Digambarkan Dracula ini dapat dikalahkan dengan cara apa? Mengacungkan salib. Sebuah simbol salib diacungkan, maka Dracula lari. Bahkan ada yang hancur karena melihat salib. Seolah salib adalah benda magis, yang mempunyai kekuasaan gaib. Memang di masa lampau, benda-benda peninggalan tokoh-tokoh suci, orang-orang suci dipelihara juga dengan baik karena kepercayaan bahwa benda-benda itu mempunyai kuasa, utamanya untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan, dan lain-lain. Bahkan Allah juga memerintahkan Musa untuk senantiasa membawa tongkatnya, tongkat di tangannya, untuk membawa tanda-tanda mukjizat. Dalam peristiwa puluhan tahun berikutnya, ganti, bukan tongkat Musa, tetapi tongkat Harun yang bertunas itu, yang kemudian mendapatkan perlakuan istimewa. Padahal apa? Itu hanya tongkat biasa. Sesungguhnya kalau Tuhan tidak berkenan memakainya, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan apapun di dalamnya.
Namun ketika Tuhan mau memakainya, maka tongkat itu bisa mengeluarkan hal-hal yang luar biasa. Kalau demikian, mana yang lebih berharga? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih hebat? Bendanya, tongkatnya itu yang berkuasa atau Tuhannya yang berkuasa? Ya. Tongkat Tuhan, apapun itu, tongkat itu tidak punya kuasa. Jadi jangan terjebak pada pengkultusan benda-benda, apalagi pengkultusan manusia. Tongkat Musa sesungguhnya adalah penyertaan Allah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Bawa tanda kamu disertai Tuhan supaya kamu percaya diri. Kamu melakukannya bukan dengan dirimu sendiri, tapi kamu melakukannya dalam nama Tuhan. Itu kemudian menjadi tongkatnya Allah, bukan hanya tongkatnya Musa. Sehingga sahabat GKI Gendut Indah, kalau saudara mengalami penyertaan Tuhan, maka percayalah akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Jadi yang penting apa? Minta tolong, minta disertai Tuhan. Maka hal-hal yang baik, hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan, itu bisa kau lakukan. Hal-hal yang kau pikir ini tidak ada jalan keluar, maka akan ada jalan keluar. Kalau Tuhan menyertai saudara, segala sesuatu, entahkah itu kayak Musa itu tongkat, itu hanya alat. Tapi penyertaannya bukan di alat itu, tetapi di Tuhan sendiri. Ya, bahkan doa, melalui doa saudara, bukan doanya yang berkuasa, tetapi Tuhan sendiri. Serahkanlah, sandarkanlah hidupmu pada Tuhan. Tuhan yang menyertai saudara akan memampukan saudara menghadapi beban hidup badai kehidupan. Amin. Percayalah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau ingatkan kepada kami supaya kami tidak mengandalkan kepada benda-benda, mengandalkan kepada pribadi-pribadi. Tapi harusnya kami hanya mengandalkan Engkau. Karena segala sesuatu, benda pribadi atau apapun itu hanya sarana. Milik kuasa sesungguhnya adalah Tuhan. Karena itu kami mau mempercayakan diri kepadamu, kehadiranmu nyata dalam kehidupan kami, penyertaanmu nyata dalam kehidupan kami. Dan itulah yang memampukan kami untuk menghadapi pergumulan hidup. Hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendut Indah, kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 87 hari ini, bait yang kelima. Ya Kristus Juru Selamatku, ku buka hati bagimu. Ya Tuhan, masukkan, beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus. Terpujilah terus. Sampai jumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gendut Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.